Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Puji Lestari dengan NIM A4202100026 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Bunyi dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang mengajarkan bahwa warga negara Indonesia untuk hidup sebagai satu kesatuan yang kuat dan tidak mudah terpecah belah. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin yang mempunyai makna yaitu tempat berteduh atau berlindung. Butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut merupakan contoh bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, cinta tanah air diwujudkan dengan mengikuti kegiatan upacara. Yang kedua, mencintai dan bangga dengan produk-produk Indonesia. Yang ketiga, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Yang keempat, belajar dengan giat. Yang pertama yaitu wujud cinta tanah air dengan mengikuti kegiatan upacara. Cinta tanah air, bukti cinta tanah air di lingkup pelajar yaitu dengan mengikuti kegiatan upacara bendera. Upacara bendera sendiri ternyata merupakan salah satu bentuk pengamalan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Upacara bendera merupakan sebutan untuk upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di Indonesia. Upacara bendera wajib dilaksanakan di setiap hari-hari besar nasional atau hari besar lainnya, yang dilaksanakan setiap hari Senin oleh instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya upacara bendera, juga dapat menumbuhkan semangat jiwa nasionalisme terhadap bangsa. Selain itu, juga dapat menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah gugur. Yang kedua yaitu mencintai dan bangga dengan produk-produk Indonesia. Mencintai produk dalam negeri berarti menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kelompok usaha di negaranya sendiri. Sikap mencintai produk dalam negeri merupakan pemikiran dan perbuatan yang menunjukkan kesetiaan serta kepedulian tinggi terhadap produk yang dihasilkan dalam negeri. Sikap mencintai produk dalam negeri harus ditanamkan sejak dini karena bisa berdampak besar bagi perekonomian negara. Penggunaan produk dalam negeri menunjukkan kemampuan serta kemandirian perekonomian bangsa. Dengan begitu, sikap ketergantungan dengan negara lain dapat dikurangi. Adapun dampak positif mencintai produk dalam negeri. Yang pertama yaitu membantu perekonomian suatu negara. Yang kedua, membantu mengembangkan kelompok usaha lokal. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan untuk menghasilkan hasil produk lokal. Yang keempat, membuat produk lokal semakin dikenal. Yang kelima, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang ketiga yaitu menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Ada beberapa bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, dimulai dari keberagaman suku, agama, ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau karakter tersendiri, baik dari aspek sosial maupun budaya. Selanjutnya yaitu keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Keenam agama itu dapat hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat yang beragama. Keberagaman ras di Indonesia. Ras merupakan klarifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia melalui ciri fenotipnya.
Dari asal-usul geografis, asal-usul keberagaman ras Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang tinggal di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, oleh karena itu diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Yang keempat yaitu belajar dengan giat. Giat belajar merupakan salah satu bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dengan belajar yang giat dan tekun, kita dapat mencapai cita-cita dan dapat sukses untuk kedepannya. Dengan begitu pula, kita dapat membanggakan keluarga, sekolah, dan bangsa, karena telah berhasil membawa kemajuan untuk bangsa. Jadi jangan bermalas-malasan ya, semangat! Berikut tadi merupakan contoh-contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.